وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برضا الله تعالى ولتقي البلايا ولمصنف هذا الكتاب والذين سبقونا بالإيمان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Diharamkan atas kalian untuk dinikahi, untuk menikahi. Diharamkan atas kalian wahai laki-laki untuk menikahi siapa? Ummahatukum, ibu-ibu kalian, wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian, wa akhwatukum, dan saudara perempuan atau saudari kalian, wa ammatukum, dan paman dari ayah, yakni bibi dari ayah, ya, bibi dari ayah kalian, wa khalatukum, dan bibi dari ibu kalian, wa banatul akhi, dan anak saudara kalian, ya, anak perempuan saudara laki-laki kalian, ponaan, wa banatul ukhti, dan anak perempuan dari saudara perempuan kalian. Ini diharamkan untuk menikahi ini semua. Ini dikatakan sebagai jalur nasab. Okay. Ini jalur nasab ini tidak boleh dinikahi. Ibu, anak, saudara, kemudian bibi dari ayah, bibi dari ibu, ponaan dari saudara laki-laki, ponaan dari saudara perempuan. 7 ini tidak boleh dinikah oleh kita, ya. Kalau nggak boleh dinikah,
Jadi statusnya adalah mahram. Jadi kalau mahram boleh ya, berjabat tangan boleh kalau laki-laki sama perempuan, karena ini mahram. Kemudian wa ummahatukum allati ardhanakum, ibu-ibu yang menyusui kalian, ini ibu susuan, itu juga haram untuk dinikahi. Wa akhwatukum minar radha'a, dan juga saudari-saudari sepersusuan, niki hati-hati nggih. Nah, nyusulnya anak dicatat, karena kalau disusoni linggone wong niku, maka statusnya nanti jadi mahram rodha. Kalau ibunya jadi ibu sepersusuan, nanti kalau ibu tadi punya anak, berarti dia nanti menjadi saudara sepersusuan, dan itu juga haram untuk dinikahkan. Makanya hati-hati. Kemudian wa ummahatu nisaikum, dan diharamkan atas kalian ibu istri kalian. Morotuwa aja murka, anake dirabi morotuwane dipek pisan. Ngawur iki. Mboten oleh niki nggih. Bu morotuwa gak oleh. Cak-cekel wong liya, donyane ora nggih. Terus warabai hukumul lati fi hujurikum dan nisaikumul lati dakhaltum bihin. Nah, ini demikian juga tidak boleh kamu nikahi adalah anak gawan. Bahasa Indonesia ini gampang ini. Anak kualon. Mang ibu maroto yo gak oleh, gawane bojo yo gak oleh dirabi pisan. Nggih. Yang satu rumah dengan kalian ya, allati fi hujurikum minan nisaikum. Jadi yang kamu openi atau yang serumah dengan kalian. Allati dakhaltum bihinna, yang mana kalau ini ada syarat bahwa kamu tidak boleh menikahi anak gawan tadi dengan syarat bahwa kamu sudah bergaul, dukhul ya, sudah kumpul atau maaf sudah bersetubuh dengan istri. Nah, ibunya anak gawan tadi sudah akad nikah, terus bersetubuh dengan istrinya. Nah, anak itu statusnya haram. Nah, kalau belum bersetubuh boleh nikah, belum bersetubuh, kemudian koyoknya anaknya kok luwih enak ya. Akhirnya dicerai ngepek anaknya. Oleh niki wingi ibu tiri. Nah, ibu tiri begitu bapak sudah akad nikah jebret langsung haram. Tetapi kalau khusus ini anak tiri, kemarin ibu tiri. Nah, anak tiri akad nikah jebret itu belum jatuh keharamannya sebelum tadi bergaul ya, bersetubuh dengan ibunya anak tiri. Dan ini perbedaannya begini. Do nak marotuwa ya apa? Dan ini mungkin temburi bahasane. Nak marotuwa niku khilaf.
Mertua itu hilang. Karena ini niki napa niki wa ummahatu nisaikum, yani wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum lan nisaikum allati dakhaltum bihina. Allati ini yang jadi persoalan ayat, nanti dibahas sedikit di belakang. Jadi allati ini bisa berupa anak saja tadi atau ibunya, yakni mertua, ya, mertua. Itu ada syarat harus kumpul dulu atau tidak. Tapi jumhur ulama, nah ibu mertua itu tidak nunggu kumpul atau tidak. Begitu kita nikah, kok pengen ibu jenengan nyun sewu niki, begitu sudah akad statusnya sudah jadi ibu mertua, maka tidak boleh menikahi ibu mertuanya walaupun dicerai ya. Nanti terus menikahi ibu mertua tidak boleh karena statusnya jadi ibu pun. Nanti ada, walaupun sebagian ulama masih membolehkan juga, sebagian membolehkan asal ya itu tadi belum kumpul. Lana wis kumpul haram mutlak nih. Ingat ya, kalau sudah kumpul ikat nikah mutlak, yang haram dinikahi ibu mertua. Yang kedua anak tiri. Yang ketiga kemarin adalah ibu tiri. Ibu tiri nggak oleh. Makanya hati-hati Pak, naudzubillah. Dan kemarin sudah disampaikan dosanya lebih besar dari zina. Kalau melakukan itu dosanya lebih besar dari zina. Ini hati-hati. Pemene sak omah. Lan ingeten iki zaman sakniki naudzubillah, zaman rusak-rusakan. Naudzubillah, Pak. Nggih. Yang ngono dimuat ning gone koran ya Allah. Anake gelem marang tuwane ya dipek pisan ngawur niku. Naudzubillah min dzalik. Nggih. Boten langsung. Nggih. Wa ammatukum tadi nggih. Nak sing nyun sewu, nak anake bulik niku wau, wa banatukum nggih, wa akhwatukum wa ammatukum nggih. Ammatukum itu adalah bibi ya, bibi yang enggak boleh. Anaknya mboten disebut di sini. Nggih. Lah nak sepuh, nak anake bulik nggih sepupu. Nggih. Nggih, angsal. Kalau anake bulik sepupu boleh. Nggih. Anake bulik, anake paklik niku oleh. Nggih. Niku soalnya statusnya sepupu. Sepupu itu boleh. Pun Fa'ilam takunu dakhaltum bihina fala junah alaikum. Kalau kamu belum kumpul dengan anak gawan mau, utawa belum kumpul dengan istri kamu tadi, maka menikahi anak gawan atau menikahi ibunya fala junah alaikum, maka tidak ada masalah bagi kalian, artinya boleh. Kemudian berikutnya wa halailu abnaikumul lati min aslabikum. Yang enggak boleh lagi adalah istrinya anak laki-laki kamu. Ya, istrinya anak laki-laki. Sapa istrinya anak laki-laki? Mantu nih dipek seraka. Gak oleh iki
haram. Berikutnya, wa an tajma'u bainal ukhtaini, kemudian tidak boleh mengumpulkan dua saudari secara sekaligus, illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah terjadi sebelum diturunkannya ayat ini. Atau kalau di masa sekarang seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kalau memang dia tidak tahu informasi tentang Islam dan dia melakukan itu, begitu tahu ada informasi, maka itu masih dimaafkan. Illa ma qad salaf. Iki gak boleh. Nggih, Mbak Yu karo adine dirabi nak gantian oleh. Mbak Yune bosen karo Mbak Yune dipegat terus rabi adike oleh. Utawa rabi Mbak Yune ralet suwe mati. Akhire serepe yo sadike ae. Iku oleh. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini terjemahannya adalah seperti itu. Hadhil ayatul karimah ya ayatun tahrimul maharimi minan nasabi wa ma yattabi'uhu minar radha wa maharimi bisihir. Jadi ayat ini menjelaskan tentang mahram, ya. Mahram dari jalur nasab, kemudian mahram dari jalur rodok atau persusuan, kemudian mahram dari jalur pernikahan. Ya, 3 jalur mahram. Mahram karena nasab keturunan, yang kedua mahram karena persusuan, yang ketiga mahram karena pernikahan. Dan ini Ani bin Abbas, ini dari sahabat Ibnu Abbas, hurimat alaikum sab'a nasban wa sab'un sihron. Nah, Ibnu Abbas menyatakan bahwa diharamkan atas kalian 7 mahram nasab dan 7 mahram karena jalur pernikahan, 7 masing-masing. Itu tidak boleh. Jadi ummahatukum itu tadi jalur nasab ibu, kemudian anak perempuan, saudari perempuan otomatis diarinya, kemudian bibi dari ayah, bibi dari ibu, kemudian ponaan dari saudara laki-laki atau ponaan dari saudara perempuan, 7. Demikian juga menurut Ibnu Abbas 7 juga dari jalur pernikahan. Sopo ibu mertua gak oleh. Pun kemudian Ibnu Abbas membaca hurimat alaikum ummahatukum. Nah, anak maratuwa oleh nah? Oleh, tapi iku mang anak maratuwa kan gak oleh nak dirabi bareng. Terus nak statusnya nak nang omah oleh salaman gak ipar? Ya ora oleh. Masih saomah sampean karo ipar, makanya hati-hati. Masih saomah karo ipar. Oleh salaman. Asline ngoten. Cuma ya napa ning Indonesia nih, mohon maaf lahir batin, jomre kok ipar wong liya mawon tangan disaut to. Lha yo apa?
Dan ini ngoten. Jadi anaknya morotua sebetulnya juga termasuk haram dinikahi, ya. Anaknya morotua atau saudara ipar itu haram dinikahi selagi istrinya masih ada. Jadi makanya itu termasuk mahram tapi temporer. Dan ini sanes mahram sing hakiki. Pun. Demikian juga di dalam riwayat yang lain, Ani bin Abbas qala yahrimu minan nasabi sabun wa min sihri sab'un. Menurut Ibnu Abbas 7 dari jalur nasab, 7 dari jalur pernikahan. Kemudian Ibnu Abbas membaca hurimat alaikum ila ayat. Berikutnya niki sing jadi masalah, Pak. Wa banatukum iki. Waqad istadla jumhurul ulama ala tahrimil makhluqati mimma izzina alaihi bi umumi qouli ta'ala wa banatukum. Niki jumhur ulama mengatakan, Pak, banatukum itu anak perempuan itu haram untuk dinikahi. Nah, anak zino ya niki jumhur ulama, Pak. Nah, anak zino tetap haram dinikah. Padahal anak zina itu kemarin tidak boleh mendapatkan warisan. Tetapi niki sing berpendapat niki imam 3, ya, empat mazhab itu melarang, kecuali satu, Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i membolehkan, bukan warisnya, membolehkan menikah karena dia tidak mendapatkan hak waris, makanya anak zina itu boleh dinikahi. Itu kalau menurut Imam Syafi'i. Tapi harus, ya maaf ya, yang menzinai artinya ya yang bersangkutan. Ya. Kalau orang lain yang menzinai, yo tambah oleh meneh wong liya soalnya niku wonten Imam Syafi'i. Anak boleh dinikahi anak zina karena dia adalah orang lain. Niki menurut Imam Syafi'i. Tetapi yang menurut Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Hanafi, kemudian Imam Malik, tetap siapa saja anak secara genetis haram untuk dinikahi. Makanya walaupun kita pakai Imam Syafi'i, lebih baik pakai 3 imam ini tadi, jumhur 3 imam. Jadi anak genetis perempuan ayahnya haram untuk menikahi. Dan itu ternyata apa itu namanya pernikahan apa jenenge, incest, ya. Incest itu ternyata bahaya, gitu. Ahli kedokteran itu menyebabkan nanti interaksi gen, jadi nanti menjadi resesif. Bahasane Pak Noval ini, bahasane Pak Haji ini, wong biologi gennya jadi resesif, akibatnya nanti macam-macam, ya, berbagai macam penyakit, ya, terutama kesehatan mental, perkawinan incest, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ada. Makanya diharamkan oleh Allah menikahi anak atau darahnya atau anak kandungnya. Kan iki. Nah, ini kita menurut Imam Syafi'i boleh. Kenapa? Karena dia tidak mendapat hak waris. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain, di dalam surat An-Nisa ayat 11 yang telah dibahas sebelumnya. Wallahu a'lam. Tapi amane wis tetap pakai pendapatnya 3 imam mazhab,
semua yang secara genetis adalah anak kandungnya, baik melalui pernikahan atau tanpa pernikahan, itu haram untuk dinikahi. Berikutnya, wa ummahatukum allati ardhanakum wa akhwatukum narradha'ah. Nah, ini juga masalah. Kama yahrimu alaika ummuka allati waladtaka, kadzalika yuharrimu alaika ummaka allati ardha'atka. Ibnu Katsir menyampaikan, sebagaimana kamu haram untuk menikahi ibu kandung kamu, demikian juga kamu haram untuk menikahi ibu yang menyusui kamu. Walihada sabata fi sahihain min hadis Malik bin Anas an Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad ilahli an Amrah binti Abdurrahman an Aisyah ummul mukminin anna Rasulullah innar radha'ata tuharrimu ma taharramal wiladah, ya. Niki dawe Rasulullah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya mahram radha itu keharamannya sama dengan mahram jalur keturunan atau jalur nasab. Itu maknanya. Di dalam lafaz Muslim, yuharrimu minar radha'ati ma yuharrimu minan nasabi, yang diharamkan dari jalur radha adalah sama sebagaimana yang diharamkan di jalur nasab. Wa qala ba'dul fuqaha kullu ma yahrumu bin nasab yahrumu bir radha'ah. Setiap yang haram di dalam jalur nasab, demikian juga jalur radha, illa fi arba'i surin, kecuali dalam 4 kasus. Waqala ba'dhum situ surin, ada 6 kasus. Itu itu dibahas di dalam kitab tersendiri di dalam masalah fikih. Niku ada beberapa perkecualian juga radha. Ini. Niki ulama khilaf, Pak. Contoh napa? Jadi ibu persusuan itu haram. Nak sing nyusu iki wedok umpama, sing disusun iki wedok. Ibu persusuan otomatis ya bapake ya apa. Lah niki ulama beda pendapat, Pak, untuk urusan ini. Nak bapake ya apa bapake. Ada yang mengatakan bahwa yang jatuh sebagai persusuan ya sudah jalurnya itu tadi, susu itu tadi, ibu, bapaknya gak jatuh, makanya bapaknya boleh menikahi anak, bukan anak dalam petik ya, anak susu dari istrinya. Itu ada yang membolehkan, tapi juga ada yang melarang. Yaitu ikhtilaf di dalam hal ini, yaitu yang disebut perkecualian yang dibahas secara tersendiri di dalam kitab fikih, ya, terkait dengan hukum munakahat atau hukum perkawinan terkait dengan mahram radha ini. Tidak dibahas secara detail di sini. Berikutnya, ini yang jadi masalah lagi, Pak. Seberapa dia itu nyusu akhirnya jatuh sebagai mahram radha'ati. Nah niki dari Urwah bin Zubair dan Az-Zuhri dan juga yang lainnya, la yahrumu aqal min salasati radha'ati lima fi sabata. Jadi tidak jatuh mahram radha jika menyusui kurang dari 3 kali. Niki nak tenggene, makanya nak tenggene
kitab Imam Syafi'i niku 3 kali. Nak ping 3 lagi niku jatuh mahram rodho. Salah satu aghlabin. Ora 3 kali sedot, tapi 3 kali kenyang. Disusoni warep kang leren. Nah, leren pisan. Susone pindho, susone ping 3 niku nanti baru jatuh mahram rodho. Nah disusoni namung sediluk sak serot rong serot niki dereng jatuh mahram rodho. 5 sabata fi sahih Muslim, karena di dalam riwayat sahih Muslim anul Urwah dari ayahnya dan Aisyah anna Rasulullah SAW la tahrimul masoh wala masotan. Jadi tidak jatuh mahram rodho jika menyusu 1 sedotan atau 2 sedotan. Niki hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam riwayat yang lain dari Ummu Fadl berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala rodhoatan wala masoh wala masotan. Nah, menurut niki Ummu Fadl berkata Rasulullah bersabda tidak jatuh mahram rodho jika menyusu sekali atau menyusu 2 kali. Tadi menyusu sampai warak pisan, nyusu sampai warak pindo belum jatuh kalau belum 3 kali. Demikian juga apa meneh nak mung sak sedot rong sedot wis saiki durung jatuh sebagai mahram rodho. Nah, ini. Di dalam riwayat yang lain itu 5 bukan 3. Jadi 5 kali. La yahrimu aqal min khamsati rodho'ah. Ini karena di dalam riwayat yang lain seperti itu ya. Ada apa diriwayatkan bukan 3 tetapi 5. Nah, ini sebetulnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata dulu ketika diturunkan ayat Al-Quran terkait dengan rodho mahram rodho tadi, maka perintahnya adalah 10 kali sedotan. Kemudian dimansuh perintah ini menjadi 5 sedotan saja, 5 kali kenyang ya, 5 kali kenyang. Fatufia Nabi SAW, kemudian Nabi wafat. Kemudian hukum inilah yang ditetapkan, yakni 5 kali kenyang. Ini hadis yang lain 5 kali kenyang. Nah ini Pak, nah menurut Imam Syafi'i beliau memberi cenderung pada hadis yang pertama tadi 3 kali sedotan, dan ini umum di seluruh dunia. Tetapi ada beberapa imam yang lain memakai hadis ini sehingga bukan 3 kali kenyang tapi 5 kali kenyang. Ini ikhtilaf ya, tapi tidak ada masalah. Yang penting kita 3 kali ya, 3 kali kenyang sebagaimana hadis yang pertama tadi, maka jatuh sudah mahram rodhonya. Niki tsumma liya'lamu annahu la budda an takuna rodho'a fi sinis sighari duna haulaini ala qaulil jumhur. Niki Mas, ini penting. Jatuh mahram rodho itu jika anak tadi menyusuinya juga di umur persusuan.
di umur persusuan. Berapa ayatnya di dalam Quran ini? Yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayuti marrodoah. Al-Baqarah 233. Jadi jatuh mahram rodok tadi kalau sampean nyusu niku di umur berarti 2 tahun. Makanya nak pae kok nyusu niku ya tidak jatuh makrome, masih sampai pelempoken. Tapi jok nemen rek ngawur bagiane anake peno itu bagiane peno ngawur yo. Niku aja ngono rek, masyaallah. Nggih. Ini napake yo gak apa-apa wae, sampai gelegen gak apa-apa, sampai gak jatuh jadi ibu, cok khawatir nggih. Niku mboten. Jadi jatuh mahram rodok tadi jika menyusuinya adalah pada usia persusuan. Sumatalahuha yuharrimu labana fukul kama huwa qawlu jumhurul a'immatil arba'ah wa birma au innama yakhtasur rodo'ah bil ummi faqat. Lah ini meneh masalah nek nak susune iku mau dipo terus diombekne, lah iki mlebu ora mahram rodok. Ya di situ juga ulamanya khilaf lagi, Pak. Soalnya ya niku mau asline nak ya hadis ayat itu ya menyusul langsung dari asinya ibu, dari sumbernya. Dan habis diurai gelas. Dan ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan bahwa yang paling penting adalah susunya masuk, maka jatuh sebagai mahram rodok. Tapi ada yang mengatakan harus nyusu dari sumbernya langsung. Nah itu makanya nak ngene bahasan fikih ngoten niku Pak. Ngono yo dibahas. Masyaallah. Pun itu tadi terkait dengan mahram rodok. Insyaallah nanti wa ummahatul nisaikum, insyaallah nanti minggu depan saja terkait dengan mertua, jalur pernikahan, mahram jalur pernikahan, insyaallah akan kita bahas minggu depan saja. Ngoten nggih, ada benar dari Allah, salah dari saya. Enten hinang letah. Ini ku sing penting niku wau hati-hati nggih, hati-hati lah. Ini di dalam riwayat yang lain, Pak. Dulu ibu Nyai Aisyah, Pak, itu banyak sahabat itu yang masuk, artinya berguru kepada ibu Aisyah. Dan caranya ya nopo supaya Aisyah itu tidak harus memakai hijab, artinya hanya pakai jilbab biasa. Itu dijadikan ibu persusuan. Jadi sahabat-sahabat dahulu banyak yang anak-anaknya itu disusukan kepada saudarinya Aisyah. Aisyah kan nggak punya anak, lah Aisyah niku nggak ada dulur wedok Asma binti Abu Bakar. Dan ini wong-wong sahabat nak pengen engko anake niku ben iso meguru karo Bu Aisyah niki, disusokne ning ngene Bu Asma menjadi anak susunya Asma. Lah ini menjadi mahram dengan Aisyah. Lah karena menjadi mahram Aisyah, akhirnya inilah banyak sahabat itu berguru langsung kepada Bu Nyai Aisyah. Carane ngoten. Tadi tetap tadi di kandidat memang
mulai lahir itu sudah dikandidatkan untuk digurukan, karena Aisyah itu adalah pakar hadis ya, alim perempuan di zamannya, yakni zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu caranya ngoten itu. Nah kita juga begitu. Kalau kita pengen tertib yang bagus, sebetulnya kalau berguru pada guru perempuan itu sebaiknya, kalau laki-laki ya, itu adalah dimahramkan rokok seperti itu. Sebetulnya begitu. Cuma anak neng kene kesuwen ya. Jadi bayi itu sudah diprogramkan, seperti itu. Itu kalau betul-betul kita menjaga namanya mahram rokok tadi, menjaga hubungan supaya tidak ada interaksi. Yun sewu Pak, goro-goro tertib niki dilanggar Pak, banyak kasus masih neng pondok Pak, masih neng pondok. Ya apa kiai ini ndelok santri ini seimut-imut gitu, suwe-suwe ya tak kowa pemenasing yang jadul lagi pray ya, gak salah niku. Makanya Masya Allah niku fitnahnya. Makanya sebetulnya kalau perempuan itu ngajar agama itu yang betul ya, seperti ini sekarang ini, perempuan di atas saya nggak lihat itu betul, atau nanti perempuannya dibalik hijab, itu yang betul seperti itu, orang dicampur. Kenapa kalau campur? Ya sudah melanggar itu. Kalau melanggar apa resikonya? Ya nyun sewu, nanti roh agama itu, nurnya itu tidak akan tertransfer, energinya itu tidak akan tertransfer. Sing ono gak nur tapi nar geni main api. Dan ustazah wedok ya nopo, ustazah wedok tambah nemen namanya. Iki nyun sewu nak Mbah kula riyen. Iku ngoten Pak. Nak ustazah wedok haram Pak delok. Niki Mbah kula nggih. Cucu kula nggih. Ustazah wedok, kita melihat laki-laki melihat langsung, haram mendatangi majelis pengajian seperti itu. Itu menurut Mbah saya loh ya. Niku ngoten. Kenapa? Lha ya napa? Apa nek ustaze ayu bisa. Jadi nah ustazah oki ya. Dudu oki iki lho ya, iki ustaz ya ada. Ustazah oki ya napa ya sida gak ngono pengajian, ora nur tapi nar ngono. Mulane ngeten iki Pak. Kalau dulu gurunya perempuan oleh Aisyah dimahramkan rogok sehingga mutlak dia haram untuk kalau menikahinya, sehingga ketika seperti itu melihat wajahnya tidak ada masalah. Ngoten lho nggih. Jadi tertipe ngono, tertib cara Nabi perempuan mengajar kepada laki-laki, caranya begitu. Nggih ngoten nggih. Pun matur kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.